Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Meranus Pari, NIM 1703030090, kelas B reguler pagi semester 7 dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi perencanaan dan kebijakan sosial yang berjudul korupsi, kewirausahaan, dan kesejahteraan sosial. Baik, langsung saja. Pada bab yang pertama terdapat pendahuluan dan ringkasan. Di sini, para pendukung globalisasi berpendapat bahwa globalisasi berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, kewirausahaan, aktivitas inovatif, meningkat efisiensi, dan produktivitas. Bukti juga menunjukkan hal itu, peningkatan perdagangan telah meningkatkan aktivitas ekonomi produktif dalam masyarakat. Menemukan perdagangan untuk secara positif mempengaruhi inovatif teknologi di suatu negara berdasarkan data perusahaan dan industri dari 18 negara berkembang. Menariknya, mereka menemukan bahwa hubungan positif lebih kuat di tingkat perusahaan daripada tingkat industri. Bustos pada tahun 2011 mempelajari perusahaan di Argentina dan menunjukkan perusahaan itu memodernisasi teknologi ketika dihadapkan pada persaingan dan peluang yang dihadirkan oleh liberalisasi perdagangan. Long et al. Pada tahun 2011 juga menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan meningkatkan inovasi tingkat perusahaan menggunakan sekumpulan perusahaan heterogen dan untuk inovasi yang mencakup penelitian dan perkembangan R&D yang disebut dengan hemat biaya. Perdagangan yang lebih besar juga telah memberi tekanan pada negara-negara untuk bersaing satu sama lain, tekanan ke bawah pada biaya produksi. Dalam prosesnya, negara dengan tenaga kerja rendah biayanya lebih menguntungkan. Misalnya, Cina sudah bisa memanfaatkan biaya tenaga kerja yang rendah untuk menumbuhkan basis manufaktur dan aktivitas ekspornya. Selama 2 dekade terakhir, Cina telah menjadi aktor penting dalam debat perdagangan. Sejak ekspor meningkat lebih dari 15% per tahun. Namun, negara-negara di kawasan lain seperti Amerika Latin dan Afrika belum mampu bersaing. Peningkatan aktivitas ini juga terjadi membantu negara berkembang memanfaatkan perkembangan teknologi di negara maju. Negara berkembang telah mampu meningkatkan dan beradaptasi dengan teknologi baru melalui lompatan teknologi. Terlepas dari pertumbuhan teknologi dan ekonomi, kritikus globalisasi berpendapat bahwa manfaatnya belum merata. Organisasi internasional memiliki juang untuk mengurangi kemiskinan di seluruh dunia dengan beberapa keberhasilan dalam beberapa tahun terakhir. Buku ini memberikan pandangan yang lebih dalam tentang bagaimana kombinasi transparansi, lembaga resolusi, dan sumber daya negara asal seperti kualitas pendidikan, infrastruktur, dan pajak dapat berkontribusi pada pertumbuhan inklusif melalui kewirausahaan. Buku ini juga menjabarkan beberapa tantangan utama yang dihadapi para wirausahawan. Sejumlah besar penelitian telah membuktikan pentingnya kewirausahaan dalam menghasilkan ekonomi pertumbuhan melalui penciptaan lapangan kerja, juga menawarkan cara bagi individu untuk berkontribusi pada
individu dan sosial kesejahteraan, serta ekonomi global. Tingkat kewirausahaan di suatu negara dapat bervariasi berdasarkan banyak faktor, termasuk tingkat perkembangan ekonomi, perbedaan dimensi manusia, dinamika wilayah dan budaya, dan kelembagaan. Seperti peralihan ekonomi melalui berbagai tahap perkembangan, pemerintah dan pasokan sumber daya tersebut sebagai akumulasi modal fisik, modal manusia, pertumbuhan di berbagai sektor ekonomi, pertanian, jasa, dan manufaktur. Tantangan besar kesejahteraan sosial yang dibahas, bagaimana kesejahteraan sosial, kebijakan tarif telah berubah melalui pembangunan, lingkungan politik, dan tantangan masalah yang dihadapi oleh kebijakan kesejahteraan. Banyak negara maju menyediakan layanan kesejahteraan kepada negara seperti tunjangan pengangguran, perlindungan pasar tenaga kerja, kesejahteraan kepada warga negara seperti tunjangan pengangguran, perlindungan pasar tenaga kerja, pena publik, sistem ION, layanan perlindungan sosial, dan sebagainya. Layanan ini mempengaruhi bagaimana sebuah individu terlibat dalam pasar tenaga kerja, seperti keputusan untuk melakukan suatu pekerjaan, toleransi risiko, dan perencanaan jangka panjang. Banyak berkembang dan bermunculan negara-negara tertarik untuk mengadopsi beberapa dari kebijakan ini yang dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Pada bab yang kedua, terdapat interaksi korupsi, kewirausahaan, dan kesejahteraan sosial. Dalam bab ini, mereka mengeksplorasi bagaimana korupsi mempengaruhi distribusi pendapatan yang dilakukan melalui kegiatan kewirausahaan, karena tingkat kewirausahaan berbeda-beda di berbagai negara. Kesejahteraan pendapatan juga bervariasi. Kegiatan wirausaha, baik itu melalui diri pekerja atau penciptaan organisasi baru, memberikan kontribusi untuk kesejahteraan komunitas lokal. Tindakan manusia adalah hasil dari kompromi, motivasi, dan kognitif ponens dan keputusan individu untuk terlibat dalam aktivitas kewirausahaan adalah memotivasi baik oleh kebutuhan atau dengan mengakui kesempatan. Terlepas dari motivasi, kegiatan kewirausahaan produktif memiliki efek limpa positif dengan menciptakan lapangan kerja, tidak hanya untuk penguasa, tetapi juga untuk anggota masyarakat lainnya. Ini bias menciptakan keuntungan yang lebih luas untuk komunitas lokal dan komunitas yang lebih besar. Di epilog, kami menyoroti wawasan utama dari buku tersebut dan mengidentifikasi beberapa di antaranya pelajaran utama dan kesimpulan utama. Kualitas kelembagaan tidak diragukan lagi, adalah salah satunya pendorong penting dari kuantitas dan dampak kewirausahaan produktif. Namun presentasi lembaga berkualitas rendah terlihat di beberapa spektrum negara. Bab ketiga, tantangan besar kesejahteraan sosial. Di sini terdapat bangkitnya negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan dikonseptualisasikan sebagai negara yang berkomitmen untuk memodifikasi permainan kekuatan sosial atau pasar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih besar. Lindbeck pada tahun 1988 mendefinisikan negara kesejahteraan sebagai memiliki jenis pro-publik, GRAM, disubsidi oleh keuangan publik. Pemerintah dapat menciptakan bentuk sosial untuk GRAM dan asuransi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Dan sebagian besar program ini menyediakan layanan terkait perawatan kesehatan, pengusahaan anak, pendidikan,
jaminan sosial, dan layanan untuk tua. Perluasan program kesejahteraan terutama terjadi selama tahun 1960-an dan 1970-an di hampir semua negara industri. Tetapi program kesejahteraan tetap ada, cenderung kecil dalam jumlah cakupan di banyak negara berkembang. Pembangunan negara kesejahteraan sosial dikaji melalui 3 lensa ilmiah utama, di antaranya teori modernisasi, politik atau teori yang berpusat pada negara, dan teori sumber daya. Teori modernisasi berfokus pada pembangunan sejak itu meningkatkan kekuatan negara kesejahteraan. Politik atau berpusat pada negara bagian. Teori berfokus pada pentingnya dan peran negara. Teori sumber daya berfokus pada struktur kelas dalam masyarakat dan petisi atas akses ke sumber daya yang tersedia. Terlepas dari lensanya, tujuan utama negara kesejahteraan adalah menciptakan jaring pengamanan sosial atau perlindungan bagi anggota masyarakat dengan fokus untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat. Namun kritik terhadap kesejahteraan negara berpendapat bahwa negara kesejahteraan meronggong tanggung jawab keluarga dan masyarakat dan juga mengganggu pasar. Mengikuti jalur negara maju, banyak berkembang dan bermunculan ekonomi yang telah mengadopsi kebijakan kesejahteraan. Tetapi efektivitas negara sebagai penyedia layanan semakin diawasi. Dalam sejarah belakangan ini, banyak negara maju telah berpindah dari status kesejahteraan. Perbedaan antara ini adalah peran pemerintah. Pemerintah memainkan peran utama dalam negara kesejahteraan, sementara sektor swasta terlibat dalam masyarakat yang sejahtera. Terlepas dari siapa yang memberikan layanan, tujuan sistem kesejahteraan adalah untuk memberikan perlindungan sosial dan membantu mengurangi ketimpangan di masyarakat. Namun, pengeluaran untuk program perlindungan sosial bervariasi di setiap negara. Negara-negara Eropa Barat membelanjakan 2,2% PDB untuk tunjangan anak dan keluarga, sedangkan negara-negara Afrika membelanjakan sekitar 0,2% dari PDB dan negara-negara Asia menghabiskan 1,5% dari PDB. Ketika pemerintah menghabiskan di sektor pendidikan, anggota masyarakat yang memiliki akses pendidikan yang terbatas cenderung untuk mendapatkan keuntungan dari layanan ini. Misalnya, Devodi et al. Pada tahun 2003 mengemukakan bahwa di negara-negara Afrika Sub-Sahara 12,8% untuk pengeluaran pendidikan dasar pergi ke jumlah terendah dari populasi. Namun hasilnya terbalik untuk yang sekunder dan tingkat tersier. Menurut penelitian, hanya 7,4% dan 5,2% dari pengeluaran tingkat sekunder dan tersier masing-masing pergi ke kuantitas terendah populasi, bertentangan dengan 38,7% dan 54,4% yang pergi ke kuintil terkaya. Hubungan antara pembangunan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Masalah ketimpangan ekonomi telah menjadi argumen sentral baik di kalangan kritikus maupun pendukung globalisasi. Di negara-negara seperti Inggris Raya dan Amerika Serikat dan di seluruh Eropa, ketidaksetaraan pendapatan telah disalahkan globalisasi dan terkait dengan nasionalisme ekonomi dan bahkan gerakan populis di beberapa negara. Di negara berkembang,
masalah ketimpangan sudah berlangsung lama. Sejarah telah mengambil wajah baru dengan globalisasi. Hubungan antar ketimpangan pendapatan dan pembangunan ekonomi telah diperdebatkan selama beberapa dekade. Pada tahap awal pembangunan, ketimpangan pendapatan bisa menjadi baik. Teori dan studi empiris menunjukkan bahwa ketidaksetaraan menghalangi pembangunan ekonomi. Meskipun perdebatan lanjutan tentang hubungan antara ketimpangan pendapatan dan ekonomi pengembangan, peneliti juga telah memeriksa alasan yang mendasari ketidaksetaraan yang berkelanjutan dan telah menemukan bahwa lingkungan politik, kekayaan sumber daya, dan institusi semuanya berperan dalam menghasilkan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Beberapa penyebab tambahan yang mendasari ketimpangan. Perdebatan antara hubungan ketimpangan pendapatan dan pembangunan adalah masih belum diselesaikan. Pada saat yang sama, para peneliti mencoba untuk menentukan caranya struktur sosial dan institusi politik lainnya yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan tingkat dalam masyarakat. Misalnya, lembaga politik demokratis lebih cenderung melakukannya mengurangi ketidaksetaraan daripada kondisi otoriter atau masyarakat oligarki. Seiring dengan perkembangan ekonomi, faktor makroekonomi lainnya seperti inflasi, kebijakan pendidikan, dan infrastruktur dapat membantu mengurangi ketimpangan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti mempertajam fokus mereka pada peran keuangan sektor. Globalisasi telah menempatkan lebih besar pada pembangunan sektor keuangan, juga liberalisasi keuangan. Dan perubahan menjadi signifikan terutama di banyak orang negara berkembang yang berasal dari perencanaan pusat atau tradisi ekonomi. Perkembangan keuangan kemungkinan orang miskin meminjam untuk proyek-proyek produktif yang pada gilirannya mendapat membantu mengurangi ketimpangan pendapatan. Ditingkatkan akses ke sumber daya keuangan juga akan meningkatkan orang-orang untuk melakukan investasi untuk mal pendidikan atau pelatihan teknis yang diperlukan untuk mengurangi pendapatan ketidaksetaraan. Namun, lembaga yang buruk dan asimetri informasi di negara berkembang dapat merugikan kaum miskin. Misalnya orang miskin dan khususnya orang miskin yang tidak memiliki rekening bank menghadapi hambatan dalam memperoleh agunan untuk kredit tories yang keduanya harus meminjam dari lembaga keuangan formal. Pada bab yang keempat terdapat kewirausahaan sebuah tinjauan. Di sini kewirausahaan dan lingkungan eksternal. Kegiatan kewirausahaan dinilai memberikan kontribusi positif bagi masyarakatnya melalui penciptaan lapangan kerja dan tunjangan lainnya. Namun tidak semua negara mengalami hal serupa tingkat aktivitas kewirausahaan. Sebaliknya, ini bervariasi di berbagai wilayah dan di negara dengan tingkat pendapatan yang berbeda. Pendapatan ekonomi negara memiliki pengaruh yang signifikan berdampak pada aktivitas perusahaan, dan negara yang lebih maju cenderung menghasilkan lebih banyak aktivitas kewirausahaan. Kewirausahaan menghasilkan pertumbuhan karena berfungsi sebagai kendaraan untuk inovasi dan perubahan, dan karena itu sebagai saluran untuk tumpuan pengetahuan atau Jadi, dalam rezim globalisasi yang meningkat, di mana
komparatif tingkat-tingkat negara seperti OECD bergeser ke aktivitas berbasis pengetahuan. Tidak hanya itu, kewirausahaan memiliki peran yang lebih penting, tetapi dampak kewirausahaan itu adalah untuk menghasilkan pertumbuhan. Kegiatan kewirausahaan juga berbeda menurut daerah. Menyediakan rata-rata tingkat aktivitas kewirausahaan di berbagai wilayah di seluruh dunia. Dari semua wilayah, Timur Tengah dan Afrika Utara atau MENA memiliki tingkat rendah aktivitas kewirausahaan di samping Asia Selatan. Asia Timur dan Afrika Sub-Sahara negara memiliki lebih dari satu firma baru dengan status persoalan terbatas atau LLC terdaftar setiap tahun per 1.000 orang usia kerja. Eropa, Asia Tengah, dan negara-negara Amerika Latin memiliki sedikit lebih dari 2 entry baru, dan negara berpenghasilan memiliki lebih dari 4 entry baru. MENA 2017, Bisnis Laporan Iklim menukarkan bahwa perusahaan besar adalah sumber utama pekerjaan di wilayah tersebut, sementara perusahaan baru menghadapi banyak kendala yang menghalangi potensi mereka. Amerika Latin dan negara Karibia dan negara Eropa dan Asia Tengah memiliki level yang serupa aktivitas kewirausahaan di sedikit lebih dari 2 LLC yang terdaftar per 1.000 orang. Negara Asia Timur dan Pasifik memiliki lebih banyak entry baru daripada negara Asia Selatan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.